Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Chantri di bimbingan konseling. Hari ini kita akan membahas tentang sabar. Nah, sebelumnya Bu Chantri akan menceritakan kisah tentang kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kesabaran Rasulullah ketika ditinggal oleh Khadijah dan Abdul Muthalib. Siapakah Khadijah? Khadijah adalah istri Rasulullah. Sejak Rasulullah mulai berdakwah, terutama dakwah secara terang-terangan, banyak rintangan yang beliau hadapi. Rintangan tersebut datang dari para pemuka Quraisy yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW serta ajaran Islam yang beliau bawa, meskipun mereka yang menentang masih keluarga beliau. Kendati banyak rintangan yang menghadang Rasulullah SAW dalam berdakwah, namun beliau tetap tegar karena beliau yakin akan kebenaran Allah. Selain itu, beliau memiliki dua orang hebat yang senantiasa membantunya, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Keduanya adalah orang-orang terpandang yang sangat dihormati di Mekah. Sayangnya, istri yang sangat Rasulullah cintai ini, yang selalu mendukung dan membela dakwah beliau, wafat. Hal ini membuat Rasulullah sangat sedih, namun disambut bahagia oleh musuh-musuh Islam. Kini Rasulullah tidak ada lagi memiliki pembela. Mereka bersorak gembira. Lalu 3 hari kemudian pamannya pun meninggal, Abu Thalib. Nah, tahun ini disebut-sebut menjadi tahun duka cita bagi Rasulullah. Sejak saat itu, perlakuan buruk musuh-musuh Islam baik terhadap Rasulullah maupun umat Islam lainnya kian menjadi-jadi. Banyaknya sahabat yang disakiti, terutama mereka yang berasal dari kaum hamba sahaya seperti Bilal, hingga akhirnya turunlah perintah Allah untuk berhijrah meninggalkan Mekah. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian ke Madinah yang turut pula diikuti oleh Rasulullah. Yang kedua, kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kaum musyrikin di kota Mekah. Nah, di kota Mekah ini ada seorang musyrikin yang sangat kasar bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Pada suatu hari Rasulullah melaksanakan sholat di Ka'bah, hal yang selalu beliau lakukan setiap hari, meskipun orang-orang melihatnya dengan tatapan yang merendahkan. Namun beliau tidak pernah terganggu sedikit pun. Hingga akhirnya datanglah seorang kafir Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Lihat Rasulullah tengah sholat, ia segera menghampiri beliau. Ia membuka bajunya dan langsung mencekik Rasulullah dengan bajunya itu. Untunglah Abu Bakar lewat. Dia segera menolong Rasulullah dengan menarik Uqbah dan menjauhkannya dari Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah kamu akan membunuh orang yang hanya ia mengatakan bahwa Allah ada Tuhannya?" Rasulullah pun berhasil selamat. Uqbah pun pergi meninggalkannya, sedangkan Rasulullah melanjutkan sholatnya. Rupanya Uqbah tidak puas. Di hari lain, ia melihat Rasulullah sedang sholat. Ia segera menghampiri beliau. Pada saat Rasulullah tengah sujud, Uqbah langsung menginjak leher atas beliau. Namun untunglah beliau selamat. Memang apa yang dilakukan Uqbah benar-benar keterlaluan. Namun Rasulullah menghadapinya dengan tenang. Beliau tidak pernah membalas kembali kelakuan Uqbah. Malah beliau semakin gencar berdakwah sehingga semakin banyaklah orang-orang yang masuk Islam. Nah, selanjutnya pengertian sabar. Sabar itu artinya menahan.
menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Ada 3 bentuk sabar. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan adalah sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah. Menjalankan ketaatan dan perintah Allah akan terasa berat, sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi, seperti contohnya sabar dalam menahan diri dari sifat malas agar dapat tetap istiqomah dalam menjalankan sholat tepat pada waktunya, menjalankan sholat selalu berjamaah, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, serta sabar dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi, karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah hendaknya dijauhi. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya, sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus sabar? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar." Nah, itu tadi tentang sabar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.